Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdakrus. Thermaltake AHT 200 bisa jadi sumber inspiration casing PC yang ideal saat kalian berencana pengen rakit PC unik dengan sejuta pesona menarik kue. Estetikanya dapet, materi solid, banyak kemudahan juga. Cuma case nggak datang dengan murah. Dan terkadang kita rasa ada beberapa pengorbanan saat pakai case AHT 200. Penasaran? Pantengin terus video ini. TT AHT 200 itu boleh dibilang sebagai versi mini dari seri AHT 600 yang sama-sama nawarin desain aerospace dengan bentuk kayak combat helikopter gitu. Setiap detail yang ditawarin case ini punya nilai istimewanya, dimana overall bakal ngebawa pride tersendiri buat user. Kesannya positif banget. Terlebih lagi, produsen nawarin opsi warna yang juga sama-sama menarik. Mulai dari hitam, white, dan pink edition. Opsi warna yang hadir bisa ngewakilin user modern. Dan estetika bakal makin sempurna deh. Dengan panjang sekitar 44 cm, lebar 28,2 cm, dan tinggi sekitar 55 cm, case ini nggak bakal makan ruang ekstra yang cukup luas. Meskipun kalau ngomongin bobot sih cukup berat, hampir 10 kilo lebih. Itu pun sebelum komponen dipasang. Case ini hadir dengan ukuran micro ATX dengan kompatibilitas MOBO yang bisa dipasang mulai dari mini dan micro ATX. Jadi kalian perlu ngecek kompatibilitas MOBO, termasuk opsi pendinginan IO liquid cooler. Radiator yang dipasang cuma di bagian depan aja, dengan ukuran maksimum hingga 280 mili. Kalau fan, kalian bisa masang fan hingga 4 pilihan. 2 di bagian front panel dengan ukuran max hingga 14 cm, dan 2 di bagian atas dengan opsi yang sama hingga 14 cm. Sayangnya, produsen nggak nyediain bonus fan. Jadi saat beli case ini, kalian perlu beli fan secara terpisah. Ketinggian CPU cooler juga terbatas, cuma nyampe 15 cm. Panjang VGA yang bisa dipasang nyampe ukuran max hingga 32 cm. Dan panjang PSU hingga 18 cm. Cuma kualitas materi yang ditawarin solid banget. Bukan kaleng-kaleng dengan bahan steel yang kokoh. Plus finishing oke punya. Nah, buat nyempurnain estetikanya, produsen nyediain 2 tempered glass di bagian samping dengan ketebalan hingga 4 mili. Kemudahan pun berlaku positif juga dengan fitur yang bisa kami sebut sebagai semi modular. Beberapa komponen inti case bisa dilepas, seperti panel samping, bagian atas, tempat storage, maupun bagian front panel. Cuma kalian perlu melihat buku manual, karena terkadang nggak semua bisa dibuka dengan mudah. Contoh, ketika pengen ngebuka front panel, kalian perlu ngebuka baut terlebih dahulu. Nggak boleh dipaksa. Tempat radiator atau fan di bagian front panel juga bisa dibuka. Cuma caranya agak unik dan perlu lihat posisinya terlebih dahulu. Karena jika salah, itu nggak bakal dipasang kembali dengan mudah.
Dukungan storage agak terbatas, di mana cuma beberapa opsi aja yang bisa dipasang. Seperti opsi storage 2,5 inci, cuma nyampe 3 tempat. Atau harddisk 3,5 inci hingga 2 tempat. Itu pun perlu dipasang secara bergantian. Jadi jika kalian punya harddisk 3,5 inci dan SSD 2,5 inci, maka cuma 2 opsi yang bisa dipasang pada case ini secara bersamaan. Gimana dengan konektivitas? Lengkap banget deh! Dimana nggak cuma USB 3.0 aja yang tersedia di bagian front I/O. USB Type-C juga ada, termasuk audio, reset maupun tombol power. Jadi, ketika estetikanya udah keren, konektivitas yang lengkap bakal nyempurnain apa yang bisa ditawarin AHA T200 dari TT ini. Cuman urusan manajemen kabel mungkin nggak terlalu nyaman, apalagi jika kalian punya kabel tetap. Perlu waktu ekstra, apalagi bagian side panel samping kanan juga bakal kelihatan. Jalur buat ngatur kabel juga sangat terbatas, termasuk area buat nyimpen kabel nggak terlalu banyak. Idealnya sih pakai PSU modular. Setidaknya itu bisa ngejaga kebutuhan kabel yang pas dan manajemen yang cukup baik. Plus nggak terlalu repot juga saat ngatur kabel-kabel. Di sisi lain, ada resiko tersendiri, di mana komponen internal case bakal cepet kotor. Mengapa begitu? Nggak ada dust filter. Terus case ini punya tipe sedikit open air dan nggak bener-bener ketutup. Tapi kalau airflow sih nyaman banget. So, does it worth it? Overall, Thermaltake AHA T200 bisa banget deh buat dipertimbangin sebagai pilihan case utama kalian dengan banyak hal positif. Estetikanya dapet, kerennya kerasa bingit, airflow sangat baik, plus unik aja kalau udah punya case ini. Terlebih lagi, TT nggak sembarangan ngasih kualitas materi maupun finishing. Jadi, show off PC saat make AHA T200 bakal makin pede. Cuma sekali lagi, harga nggak datang dengan murah. Dimana kalian perlu ngeluarin budget hingga 2,4 jutaan. Itu pun nggak termasuk bonus fan. Di sisi lain, kompatibilitas agak terbatas. Mulai dari I/O yang cuma bisa dipasang di bagian depan aja, termasuk ukuran MOBO. Dukungan storage juga nggak terlalu luas, plus manajemen kabel yang nggak terlalu banyak jalur pengikatan. Saran kita sih, kalau mau make case ini, PSU modular jadi opsi terbaiknya. Tapi terlepas dari itu semua, Thermaltake AHA T200 udah ngasih impresi yang baik dari sisi desain. Kita suka banget dengan nilai unik yang ditawarin. Bahkan dapat award tersendiri sebagai salah satu case dengan best design dari sekian banyak produk yang udah kita coba. Jadi itu dia ulasan singkat kami tentang case terbaru dari Thermaltake ini. Meskipun gak semua kami ungkap, yang pasti semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.